Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya yang selalu diberikan kepada kita. Terutama kita telah disampaikan kepada bulan agung, bulan penuh rahmat penuh ampunan, yakni bulan Ramadan tahun ini. Rahmat salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, insya Allah dengan memohon izin Allah juga doa dari sepuh kita, guru-guru kita, masyayikh kita, pada kesempatan ini untuk menunaikan apa yang menjadi sabda baginda Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Wabil khusus dalam bulan Ramadan juga tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam hal itu perlu dilandasi dengan keyakinan yang betul-betul bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya betul-betul kita mengakui, menyaksikan, meyakini bahwa tidak ada lagi Tuhan yang semestinya disembah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mengakui, meyakini, menyaksikan bahwa benar-benar Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bangsa manusia. Untuk apa kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana telah kita sama ketahui firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah padaku. Dalam beribadah itu bermacam-macam. Ada yang fardu, ada yang sunat, ada yang mahdhuf, ada yang ghair mahdhuf. Katakanlah dari pondasinya syahadat, diikuti dengan mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa atau saum di bulan Ramadan seperti bulan ini. Dan apabila kita telah diberikan kemampuan, kemudian menyempurnakan dengan ibadah haji. Dalam hal ini perlu diyakini dengan sebenar-benar keyakinan. Sehingga iman, Islam, dan ihsan teraih semuanya karena keyakinan. Tanpa keyakinan mungkin kita ragu atau setengah, kurang sempurna. Sehingga setelah Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan jin manusia itu untuk beribadah kepada Allah, maka dalam beribadah kepada Allah itu harus dengan keyakinan. Bagaimana telah disampaikan tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sehingga datang kepadamu keyakinan. Salah satu pengertian dari yakin itu sehingga datang kematian. Ada juga yakin memang keyakinan hati. Sehingga di awal kitab Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Bahwa kitab ini di dalamnya tidak ada lagi keraguan. Jangan lagi diragukan, tapi harus yakin. Hudal lil muttaqin, ada sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan diperintahkannya saum pun adalah la'allakum tattaqun, untuk membentuk manusia yang takwa. Tentang keyakinan kita ketahui ada 3 tentang hal yakin. 1, ilmu yakin. 2, ainul yakin. 3, haqqul yakin.
Kita beri contoh saja tentang ilmu yakin. Menurut ilmu pengetahuan telah diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, sewaktu kita belum tahu bahwa gula itu manis. Itu menurut ilmu pengetahuan. Tapi coba kita gula tulis di papan tulis GULA. Kemudian kita cicipi. Mencoba saya Inggris coba lamot. Eta huruf gula teh, ya. Amis teh? Tidak, karena baru ilmu itu. Kata ilmu pengetahuan, gula itu manis. Tulis mau di kertas, mau di board, GULA, tulis di lamot, pasti mau amis. Karena baru sebatas ilmu pengetahuan. Kedua adalah menurut ainul yakin. Ain itu mata, baru menurut penglihatan. Ada gula, tapi di keler atau di tipi. Di tipi ada gula putih, gula merah, gula batu atau apa saja. Itu juga silakan letak mencoba bahasa Urdu nama lama. Nggak di tipi ya teh. Amis enggak mas? Tidak akan. Nah, barulah hakul yakin. Betul-betul di hadapan kita itu ada gula merah, gula putih. Atau kita bayangkan seperti dulu kita membayangkan seorang kekasih, namanya siapa ya misalnya? Siapa misalnya si Nur, Nur Alimah boleh, Nur Jannah boleh. Wah, kekasih kita itu cantik, ya, manis. Tapi tulis, ditulis di papan tulis nama kekasih kita itu siapa lagi? Manis? Tidak, karena baru tulisan. Begitu pula jika dia ada dalam gambar, dalam foto, dalam TV, dalam koran, itu pun tidak akan terasa manisnya. Maka yang benar-benar kita rasakan adalah hakul yakinnya, benar-benar orangnya ada, sehingga kita miliki. Begitu pula tentang peribadahan kita kepada Allah selama ini. Bagaimana dengan Allah yang gaib itu? Ketika kita tidak ajarkan oleh guru, banyak orang yang ketika bersyukur diajarkan oleh Allah. Man lam yashkurinas lam yashkurillah. Itu tadi. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan sampai bisa bersyukur kepada Allah. Contoh kita bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada guru. Karena guru lah yang telah menuntun kita, membimbing kita, mengajak kita kepada Allah. Dengan ajaran kalimat thayyibah, kalimatul haq, kalimatul iman, la ilaha illallah. Bagaimana kita tahu Allah hanya dengan kalimat Allah? Itu baru tulisannya dalam Al-Quran. Kalimat thayyibah juga itu kalimat la ilaha illallah. Banyak orang mengucapkan itu, anak-anak juga bisa. Tapi tidak ta'asur fil qalbi, tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya. Anak kecil pun bahkan dikatakan burung beo saja untuk mengucapkan la ilaha illallah itu bisa. Ini pengalaman suatu kali bertamu kepada seseorang, kita sampaikan assalamualaikum. Tiba-tiba ada yang menjawab, tapi tidak ada kelihatan orangnya. Ketika tengok kiri kanan, ternyata di belakang ada burung beo, itu disangkanya. Waalaikumsalam. Dia juga bisa. Itu baru ilmu. Kemudian ainul yakin, kita lihat di dalam Al-Quran maupun hadis tulisan-tulisan. Kita baca di dalam Al-Quran hakul yakin, ketika hak kita bertemu langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan pahala bagi orang berpuasa itu ada puncak kebahagiaan. Disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, lisoimi farhatani. Bagi orang yang saum, bagi orang yang berpuasa sungguh-sungguh, semata-mata hanya mengharapkan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, farhatani, dia akan diberikan, akan meraih dua kebahagiaan. Farhatun, kebahagiaan yang pertama adalah indal iftar, ketika dia berbuka puasa. Tiap hari dia sahur imsak, kemudian tiap maghrib dia berbuka. Betapa bahagianya.
atau berbuka pada 1 Syawal. Itu kebahagiaan luar biasa. Pasti beda orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa ketika buka ya biasa-biasa saja karena seharian dia makan minum terus. Kalau yang lain saum tentu menahan lapar kurang lebih 14 jam ketika datang azan maghrib. Betapa bahagianya walaupun hanya punya secangkir kolak atau seteguk air putih saja, itu bahagia. Dan lihatlah kebahagiaan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan puncak yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hadirin yang mulia, inilah tuntunan ilahi yang disampaikan oleh utusannya yang mulia baginda Rasulullah SAW dan diistafetkan melalui penerus-penerusnya, keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'innya, para aulia, para syuhada sholihin, para ulama, para guru, para mursyid. Dituntun kita untuk senantiasa mengucapkan ilahi anta maksudi walirroka makrubi aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya engkaulah yang aku maksud, bukan yang lain, bukan keriduan manusia, bukan pujian manusia. Anta maksudi, hanya engkaulah yang aku maksud. Waridhoka maklubi, dan keriduanmu lah yang aku cari. Selama ini mungkin kita sebagai manusia mencari apa yang dituju. Kemudian 2 kalimat terakhir, atini mahabbataka, berilah aku kemampuan untuk mencintaimu. Mari introspeksi, selama ini kita banyak mencintai apa? Betulkah kita sudah betul-betul mencintai Allah? Ketika ada kumandang adzan, diajak sholat, diajak zikir, diajak tadarus baca Al-Quran, diajak musyawarah, diajak bersedekah, diperintahkan zakat. Bagaimana kelalaian manusia yang katanya cinta Allah. Atini mahabbataka wa ma'rifataka, dan berilah juga untuk mampu ma'rifat padamu. Ma'rifat ini puncak segala-galanya. Ketika kita sudah ma'rifat kepada Allah, tidak ada lagi kenikmatan selain dengan berjumpa dengan Allah. Bahkan dikatakan oleh para guru, ketika berjumpa dengan Allah, maka adalah puncak kenikmatan dibandingkan dengan surga itu sendiri. Kita ambil contoh ketika kita bersanding dengan kekasih di pelaminan. Setelah selesai sah ijab kabul, apakah kebahagiaan kita cukup hanya disediakan kamar pengantin yang diibaratkan sebagai surga yang telah dihiasi oleh para malaikat atas perintah Allah? Wahai para malaikat, dandanilah surga ini sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, karpetnya, permadaninya, kasurnya, spraynya, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan dalam surat Yasin itu, inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun, hum azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqiyun, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Tentu untuk sementara manusia senang dijadikan raja sehari, ratu sehari, dihias. Tapi ketika kita masuk ke kamar pengantin, pengantinnya tidak ada. Untuk apa hiasan, dekorasi kamar pengantin yang begitu mahal hias ketika pengantinnya tidak ada? Begitu pula untuk apa kita masuk surga tapi tidak berjumpa dengan pemilik surga, Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak kenikmatan tertinggi adalah ketika liqa'i rabbih, ketika kita berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita, semoga dengan tuntunan guru kita juga kebahagiaan berkah kesanakeun ke guru urang ka surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa menghendaki rezekinya, dia akan